Bismillahirrahmanirrahim. Daun-daun saksi cinta. Alkisah di sebuah kota di Pulau Madura tersebutlah seorang nenek yang kesehariannya bekerja sebagai penjual bunga cempaka di pasar. Kebiasaan setiap harinya usai berjualan, sang nenek selalu menyempatkan diri mampir ke Masjid Agung yang terdapat di kota itu dengan berjalan kaki walau jaraknya cukup jauh. Ia berwudu, masuk ke masjid dan melakukan sholat zuhur. Setelah berzikir dan berdoa sekedarnya, ia segera keluar dari masjid dan membungkuk-bungkukkan badannya di halaman masjid. Untuk apa? Si nenek dengan sabar memunguti serta mengumpulkan daun-daun yang berserakan di halaman masjid. Selembar demi selembar daun dikaisnya, tak satu lembar daun pun ia lewatkan. Tentu saja agak lama sang nenek membersihkan halaman masjid dengan cara seperti itu. Padahal matahari Madura di siang hari sungguh panas menyengat, hingga keringat pun membasahi sekujur tubuhnya. Banyak jamaah masjid yang jatuh iba kepadanya, sehingga takmir masjid memutuskan untuk membersihkan sendiri dedaunan itu sebelum si nenek tersebut datang. Pada suatu hari, sang nenek datang dan langsung masuk masjid, berwudu dan dilanjutkan sholat. Usai sholat, ketika ia hendak melakukan kebiasaan rutinnya, betapa terkejutnya ia, sebab tak ada satu lembar pun daun yang berserakan di sana. Ia kembali lagi ke masjid dan menangis dengan sesenggukan di hadapan jamaah. Ia mempertanyakan mengapa daun-daun itu sudah dibersihkan sebelum kedatangannya. Para jamaah mencoba menjelaskan bahwa mereka merasa kasihan kepadanya, sehingga mereka mendahului membersihkan sebelum kedatangan si nenek. Jika kalian kasihan kepada saya, berikan kesempatan kepada saya untuk membersihkannya. Biarkan saya yang akan melakukannya, pinta si nenek itu. Singkat cerita, akhirnya sang nenek dibiarkan mengumpulkan dan membersihkan dedaunan itu seperti biasanya. Karena orang-orang menjadi penasaran dengan kelakuan nenek tersebut, maka salah seorang kiai diminta untuk menanyakan kepada si nenek mengapa ia begitu bersemangat membersihkan dedaunan itu. Maka bertanyalah sang kiai, akan tetapi perempuan tua itu hanya mau menjelaskan sebabnya dengan dua syarat. Pertama, hanya kiai yang boleh mendengarkan rahasianya. Kedua, rahasia itu tidak boleh disebarkan ketika ia masih hidup. Sekarang sang nenek telah meninggal dunia, maka kita dapat mendengarkan rahasia tersebut. Setelah sang kiai berjanji, maka berkatalah si nenek tua itu, "Saya ini perempuan bodoh, Pak Kiai," tuturnya. "Saya tahu amal-amal saya yang kecil itu mungkin juga tidak benar saya jalankan. Yang saya tahu, saya tidak mungkin selamat pada hari kiamat dan di akhirat tanpa mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali saya mengambil selembar daun, saya mengucapkan satu sholawat kepada Rasulullah. Kelak, jika saya mati, saya ingin Kanjeng Nabi menjemput saya, memberi syafaat kepada saya. Biarlah semua dedaunan itu bersaksi bahwa saya telah membacakan sholawat kepadanya," tambah nenek tua tersebut. Sang kiai hanya mampu tertegun mendengarkan cerita nenek tersebut, seakan tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya. Perempuan tua yang hanya dari sebuah kampung itu tidak saja mengamalkan dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuknya yang sangat tulus. Ia juga telah menunjukkan sifat kerendahan hati di hadapan manusia dan kerendahan diri di hadirat Tuhannya, serta pengakuan atas keterbatasan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, ia juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, yang amat luhur. Ia sadar bahwa dia tidak dapat hanya mengandalkan amalannya untuk dapat selamat di akhirat kelak. Dia sangat bergantung kepada rahmat dari Rabb-Nya.
Dan siapa lagi yang menjadi rahmat di semesta alam ini selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karenanya syafaat dari Rasulullah itulah yang sangat ia harapkan. Allahumma sholli ala Muhammad.